Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Not Quite Dead Yet. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali di hari Minggu tanggal 21 Desember di mana Nanase sedang sarapan dengan ayahnya yang merupakan presiden sebuah perusahaan farmasi dan sekaligus ahli kimia. Di saat itu mereka sarapan sambil melihat berita di TV tentang obat peremajaan kulit yang dijual secara ilegal. Di saat itulah ayahnya meminta Nanase untuk bergabung dengan perusahaan farmasi yang dipimpinnya. Tapi sayangnya, Nanase sangat membenci hal itu. Kebencian Nanase kepada ayahnya dimulai saat ibunya sekarat di rumah sakit. Ayahnya justru sibuk di lab dan mementingkan penelitiannya dibandingkan istrinya. Bahkan hingga sampai saat ini Nanase tidak bisa memaafkan kelakuan ayahnya itu dan berharap seharusnya ayahnya saja yang mati. Kebencian itu pun dituangkannya ke dalam lirik lagu band death metalnya dan selalu ia teriakan saat manggung. Selanjutnya, ternyata tiap kali Nanase tampil bersama band death metalnya itu, ayahnya selalu mengirimkan seorang karyawan untuk mengawasi dan menjaga putrinya itu. Orang tersebut adalah Matsuoka. Suatu hari ketika Matsuoka sedang menjalankan tugas dari ayah Nanase, ia ketahuan oleh fans berat Nanase hingga ia diinterogasi di sebuah tempat nongkrong oleh beberapa fans Nanase. Fans Nanase mengira Matsuoka sedang halu sebagai fans. Matsuoka pun menjelaskan dirinya hanyalah seorang karyawan perusahaan farmasi pembuat obat peremajaan milik ayah Nanase. Berlanjut ke tanggal 22 Desember, Matsuoka kembali membuntuti Nanase yang sedang bekerja sampingan di sebuah restoran makanan Cina. Nanase sangat risih dengan kelakuan Matsuoka yang diperintah oleh ayahnya itu dan meminta Matsuoka untuk berhenti menguntitnya. Dengan tegas ia mengatakan tidak akan pernah bergabung dengan perusahaan milik ayahnya itu. Selanjutnya, tiap sepulang kerja part-time, ia selalu menyempatkan berdoa di altar ibunya dan selanjutnya memukuli samsak bergambar ayahnya. Berlanjut ke tanggal 23 Desember, ayah Nanase meminta Matsuoka untuk menghadap dan melaporkan hasil dari mengawasi putrinya beberapa hari belakangan. Ternyata ayah Nanase ingin putrinya menjadi peneliti seperti dirinya, tapi putrinya lebih memilih debutnya menjadi anak band. Selanjutnya, ayah Nanase pergi ke laboratorium bersama Matsuoka untuk menemui Fuji. Di lab, Fuji memberitahu bosnya itu jika ia menemukan obat mati sementara. Jadi, jika meminum satu pil akan mati selama 2 hari dan setelahnya hidup kembali. Obat itu diberi nama Juliet. Selanjutnya, untuk mengelabui lawan bisnisnya, ayah Nanase berencana menggunakan obat Juliet. Sayangnya, rencana rahasia yang harusnya hanya diketahui dirinya dan asistennya malah didengar juga oleh Matsuoka yang bersembunyi di lemari ruang kerja ayah Nanase. Sebelum mati untuk beberapa hari ke depan, asisten ayah Nanase yang bernama Watanabe meminta bosnya menandatangani beberapa berkas dan meminta bosnya untuk memberitahu di mana letak data penelitian obat Romeo. Tapi, sebelum meninggal sementara, ayah Nanase meminta tolong untuk dihapuskan histori chatline di HP-nya. Sedangkan di tempat lain, Nanase bersama teman satu bandnya sedang mempersiapkan diri untuk penampilan panggung mereka. Usai manggung, Nanase pergi ke kantor ayahnya untuk mendapat kabar duka jika ayahnya meninggal. Watanabe kemudian memberikan surat wasiat pada Nanase. Isi surat wasiat itu adalah menunjuk Nanase sebagai presiden baru yang menggantikan ayahnya. Ia pun terkejut dan berusaha menolak isi surat wasiat ayahnya itu. Kemudian Matsuoka membawa Nanase melihat ayahnya yang terbujur kaku dengan bibir manyun. Lalu Nanase pun berpikiran untuk mengotopsi ayahnya.
Tetapi Matsuoka berusaha mencegah keinginan Nanase karena bisa membuat bosnya itu benar-benar mati jika diotopsi. Kemudian Nanase pun menangis sambil mengumpat meski begitu ia berharap ayahnya tidak benar-benar mati. Tiba-tiba Nanase dikejutkan dengan kedatangan arwah ayahnya yang berada di sampingnya dan membuatnya ketakutan. Matsuoka pun bingung melihat tingkah laku aneh Nanase karena ia tidak bisa melihat arwah bosnya itu. Kemudian merasa ada yang aneh, Nanase menakut-nakuti Matsuoka hingga akhirnya Matsuoka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada bosnya itu. Jikken 2日で生き返る。しかも若返りの薬を。 Mengetahui hal itu, Nanase pun kesal dan kini berharap ayahnya benar-benar mati tidak hanya dalam 2 hari. Saat kembali ke rumah, Nanase merasa kesepian saat makan karena di meja makan tidak ada lagi bau ayahnya. Ternyata bau yang dirasakan Nanase itulah yang membuatnya dirinya bisa melihat arwah ayahnya. Tapi sayangnya ia hanya bisa melihat tanpa bisa mendengar suara arwah ayahnya itu. で、その匂いを感じるときに霊の姿を見ることもあるらしいです。でもまあ、もう声は届かないっていう。 Berlanjut ke tanggal 24 Desember, di mana ayah Nanase ditemani malaikat berjas hitam bernama Hino. Melihat aktivitas di laboratorium perusahaannya, ternyata ia menyaksikan bahwa karyawannya tidak ada yang sedih dan biasa saja saat mengetahui bosnya meninggal, termasuk para dewan direksi. Tiba-tiba Watanabe masuk ke ruang direksi dan mengumumkan untuk segera membicarakan soal merger dengan Watson, perusahaan lawan bisnis ayah Nanase. Di saat itulah ayah Nanase mengetahui siapa sebenarnya pengkhianat di perusahaannya. Di tempat lain, Tanabe si pemilik Watson pun marah karena Watanabe gagal meyakinkan dewan direksi untuk merger. Tiba-tiba kantor dihebohkan dengan sebuah pengumuman yang menyatakan bahwa tidak akan ada pemakaman untuk ayah Nanase melainkan akan segera dilakukan kremasi pada tanggal 25 Desember. Nanase yang juga melihat pengumuman itu bersama Matsuoka pun merasa ini adalah buah dari kelakuan ayahnya dan ia tidak ingin menyelamatkan ayahnya itu. Mendengar hal itu, Matsuoka pun berusaha mengejar dan meyakinkan Nanase untuk menyelamatkan bosnya. Akhirnya, Matsuoka berhasil membujuk Nanase dan mereka sepakat untuk membuat rencana penyelamatan. Mereka berdua kemudian pergi ke restoran tempat Nanase bekerja sambilan. Di sana, mereka mulai membahas tentang strategi penyelamatan dengan berakting. Kemudian Nanase bersama Matsuoka pergi ke kantor menemui Watanabe yang sedang rapat bersama dewan direksi. Di sana Nanase pura-pura menangis untuk mencegah kremasi dan diganti pemakaman. Watanabe-san, 告別式はやりましょう。 Mengetahui hal itu, Tanabe memerintahkan Watanabe untuk memesan seluruh rumah duka yang ada. Sehingga Matsuoka dan Nanase kesulitan mencari rumah duka untuk menyemanyamkan ayah Nanase hingga waktu hidup kembali yaitu tanggal 25 Desember pukul 14.02. Tak kehilangan akal, Nanase pun memiliki ide untuk menyewa hotel sebagai ganti rumah duka. Untuk bisa mengelabui pihak hotel, Nanase mengaku jika itu adalah konser death metal misa Natal. 魂ズクリスマスミサ。 Misa? Kembali ingin menggagalkan usaha Nanase, Tanabe bersama karyawannya pun berusaha memesan semua peti mati agar habis terjual. Tapi untungnya teman-teman satu band Nanase datang dengan membawa peti mati untuk ayah Nanase. Saat pihak hotel melakukan pengecekan, Nanase dan teman-temannya kompak mengaku jika itu adalah acara konser musik death metal mereka. Selanjutnya, Nanase yang masih menunggui jenazah ayahnya itu dibelikan makanan kesukaannya oleh Matsuoka. Mereka berdua pun melewati malam Natal berdua. Di saat yang sama, ayah Nanase bersama Hino mengamati dari jauh Nanase dan Matsuoka yang kelihatan so sweet. Apalagi saat Matsuoka berusaha mengelap bibir Nanase yang belepotan terkena kue dan takut listrik statis di tubuhnya menyetrum Nanase. Di saat itulah Nanase teringat ibunya yang jatuh cinta pada ayahnya saat ada listrik statis yang ia rasakan. ちょっと待ってね。こうすれば静電気は足から地面に放電される。
Setelah mengelap bibir Nanase, Matsuoka pun pergi membiarkan Nanase dengan ayahnya dan menunggunya di luar. Sedangkan di ruang kerja ayah Nanase, Watanabe masih berusaha mencari di mana bosnya menyimpan catatan penelitiannya. Keesokan harinya, tanggal 25 Desember, Matsuoka memberitahukan kabar buruk kepada Nanase bahwa upacara pemakaman dipercepat jam 11 dan kremasi dilakukan pukul 1 siang. Mengetahui hal itu, ayah Nanase mencoba memberitahu putrinya dengan bahasa isyarat. Untung saja, meski Matsuoka tidak bisa melihat bosnya, ia mencoba mengingat apa yang ia lihat tempo hari, yaitu tong sampah. Kemudian Matsuoka berlari ke ruang bosnya dan mengambil kertas yang dibuang Watanabe ke tong sampah. Kemudian ketika sedang mencari catatan penelitian, mereka mendengar HP berbunyi. Dan Nanase menemukan ternyata ayahnya sering dapat kiriman foto cewek gemes. Tapi di sisi lain ia juga mendapati bahwa ternyata ayahnya setiap hari selalu mengirim chat berisi curhatan kepada ibunya. Nanase jadi mengetahui betapa menyesalnya ayahnya ketika tidak bisa datang ke rumah sakit saat istrinya sekarat. Kemudian Nanase juga terkejut ketika melihat foto dan gambar yang terpajang di balik pintu loker ayahnya. Kemudian Matsuoka teringat sebelum bosnya itu mati, sementara ia sempat mengatakan untuk menanyakan sesuatu kepada istrinya. Nanase dan Matsuoka pun pergi ke depan altar almarhum ibu Nanase. Benar saja, mereka menemukan tombol untuk membuka sebuah brankas. Beberapa kali mereka mencoba memasukkan password, termasuk memasukkan nama Nanase, tapi tetap salah juga. Ternyata password brankas itu adalah nama Nanase yang dimasukkan ke dalam simbol zat kimia. 窒素7酸素8 34 一番大事なものは Kemudian Matsuoka dan Nanase bergegas membuka buku catatan penelitian milik ayah Nanase itu dan menemukan cara menghidupkan kembali lebih cepat, yaitu dengan memberi aliran listrik. Setelah mengetahui hal itu, Matsuoka dan Nanase pun bergegas segera pergi. Tapi sayangnya mereka dihadang dua orang bertubuh besar suruhan Tanabe. Matsuoka yang berusaha melindungi Nanase malah kalah dan terlempar. Sedangkan Nanase berhasil menghajar dua orang suruhan Tanabe hanya dengan beberapa gerakan saja. Selanjutnya di tempat upacara pemakaman sudah banyak dihadiri orang. Di sana Watanabe terlihat sangat panik dan ingin segera memanggil tukang kremasi untuk sesegera mungkin mengkremasi tubuh bosnya itu. Tiba-tiba Fuji, si penemu obat sementara mati itu, telah hidup kembali dan datang ke tempat pemakaman ayah Nanase. Hal itu pun mengejutkan Watanabe. Melihat Watanabe yang sepertinya kelelahan, Fuji pun menawari Watanabe mencoba obat mati sementara. Kembali ke Matsuoka dan Nanase yang sedang berusaha menggagalkan rencana Watanabe dan Tanabe. Matsuoka pun menghubungi fansband Nanase untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Di dalam ruangan acara, teman-teman band Nanase sudah panik menunggu Nanase yang tidak datang-datang dan ingin segera memulainya. Arwah ayah Nanase dan malaikat Hiro yang juga hadir malah asik bergurau dan menikmati musik yang dimainkan teman Nanase. Kemudian saat Watanabe dan Tanabe akan mengumumkan soal merger, tiba-tiba pers dan rombongan fans Nanase datang dan membuat Watanabe kebingungan. Apalagi saat Nanase naik ke atas panggung mengatakan dirinya adalah presiden perusahaan. Kemudian ia pun menyanyikan lagu berupa isi hatinya kepada ayahnya itu. Fans dan ayah Nanase yang tadinya bersorak tiba-tiba sesaat mereka terdiam dan meneteskan menangis air mata. Tiba-tiba Matsuoka mengejutkan banyak orang. Ia mendekati jenazah bosnya dan kemudian mencium bibir bosnya yang manyun itu untuk mengaliri listrik agar bosnya segera hidup kembali. Mengetahui hal itu, Watanabe memerintahkan anak buahnya untuk membawa peti mati berisi bosnya itu dan segera membakarnya. Nanase dan Matsuoka yang mencoba menghentikan hal itu pun ditahan oleh anak buah Watanabe. Tidak menyerah, Nanase terus berusaha mengejar anak buah Watanabe demi menyelamatkan ayah yang sebelumnya sangat ia benci. Sayangnya, ia terlambat. Peti mati ayahnya sudah dimasukkan ke dalam tempat kremasi dan api pun mulai menyala.
Kemudian banyak orang datang ke tempat kremasi. Tiba-tiba seperti ada yang ingin mendobrak pintu ruang kremasi. Dan mengejutkannya, keluarlah ayah Nanase dengan menggunakan baju astronot tahan api berjalan keluar dari ruang kremasi. Kemudian ayah Nanase membuka helm astronotnya dan mengucapkan selamat Natal kepada Nanase yang ada di hadapannya. Watanabe dan Tanabe pun terheran-heran bagaimana bisa ayah Nanase berganti baju astronot di dalam peti. Ternyata itu adalah keahlian khusus yang dimiliki ayah Nanase sama seperti saat ia berganti pakaian di dalam loker. Mengetahui hal itu, Nanase pun langsung memeluk ayahnya itu. Di saat itu juga di depan banyak orang, ayah Nanase membongkar pengkhianatan yang dilakukan Watanabe kepada dirinya. Wartawan pun langsung mewawancarai ayah Nanase terkait mati sementaranya itu. Saat ayahnya sedang menjelaskan terkait obat dan mati sementaranya itu, Nanase menyerobot memperkenalkan diri dan mengaku dirinya lah presiden baru perusahaan farmasi milik ayahnya itu. Selanjutnya, dengan tegas, Nanase menyatakan menghentikan obat awet muda dan ingin menghabiskan waktu-waktu tuanya bersama orang yang ia sayangi. Tiba-tiba Watanabe mengeluarkan sebuah kertas dan menyatakan memberhentikan Nanase sebagai presiden baru dan memintanya untuk mematuhi anggota perusahaan yang paling senior, yaitu Tanabe. Tapi sayangnya bukan Tanabe yang paling senior. Yang paling senior adalah Fuji yang usianya 80 tahun, tapi meminum obat Romeo selama uji klinis dan ternyata terbukti berhasil membuat awet muda. 試験で飲んだら効きすぎちゃいましてロミオ若返っただと。はい Kemudian Fuji memecat Watanabe dan membuat Tanabe shock karena buku catatan penelitian yang dicarinya selama ini akhirnya dilempar dalam ruang kremasi. Akhirnya setelah semuanya berakhir, Nanase berterima kasih kepada ayah dan kakek Fuji. Dan tidak lama kemudian datanglah produser yang menawari Nanase debut di sebuah perusahaan rekaman besar. Tapi sayang tawaran itu ditolak oleh Nanase. Ia lebih memilih bergabung dengan perusahaan ayahnya. Karena sebenarnya pekerjaan itulah yang selama ini ia inginkan. Kemudian datanglah Matsuoka yang lagi-lagi selalu mengejutkan orang. Matsuoka kemudian memotret Nanase dan ayahnya. Mereka berdua pun berfoto dengan gaya ala death metal dengan menunjukkan jari telunjuk dan meneriakkan kata death. Matsuoka pun terkejut melihat hasil foto di mana di dalamnya ada bayangan istri bosnya yang sudah meninggal. Dan kemudian film pun ditutup dengan ciuman antara Nanase dan Matsuoka untuk menguji aliran listrik statis. Dan film pun tamat. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk orang yang kalian sayang. Mungkin kalian sebenarnya tidak tahu dan tidak menyadari ada hal besar yang mereka lakukan untuk kalian. Oke lah.